Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kariswana. Saya dari kelas MN21A dengan NIM 2141 6261 201041. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kajian studi kelayakan bisnis, yaitu bisnis konveksi yang bernama Eka Aparel dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Fadli. Bab 1 ada pendahuluan. Eka Aparel dibuat karena faktor-faktor kritis seperti potensi pasar, kebutuhan konsumen, persaingan industri, keberlanjutan lingkungan, dan aspek finansial yang akan dievaluasi. Pemahaman terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan bisnis ini menjadi landasan untuk pengembangan strategi yang berkelanjutan. Identifikasi masalahnya, bagaimana cara mengkaji studi kelayakan bisnis pada aspek legalitas, aspek pasar, aspek peluang bisnis, aspek lingkungan sosial dan ekonomi, aspek teknik dan teknologi, serta aspek finansial. Tujuannya adalah yang pertama menilai potensi pasar untuk produk konveksi di lokasi yang ditentukan. Yang kedua, menganalisis permintaan dan persaingan di pasar konveksi. Yang ketiga, mengidentifikasi tren mode dan kebutuhan konsumen. Kegunaannya adalah mengimplementasikan ilmu studi kelayakan bisnis yang didapatkan. Bab 2 ada kajian aspek legal. Di sini ada logo perusahaan Eka Apparel, yaitu kami bergerak di bidang jasa konveksi dalam pembuatan baju atau pakaian. Kemudian ada Persekutuan Komanditer CV. Lokasi kami ada di Jalan HS Ronggowaluyo, Sirnabayat, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 1361. Dan ada akta notaris dengan nomor 1738, nomor 4, tahun 2023. Surat izin perusahaan dengan nomor 392, garis miring 2, garis miring YI, garis miring H, garis miring OHZ, garis miring 2023. Dan surat pengumuman pajak dengan nomor 17.765.292.4 036 dan titik 393. Permodalan kami adalah modal dasar, yaitu dengan jumlah 3 miliar. Modal didapatkan kami yaitu 1.560.615.900 rupiah. Modal setor yaitu 560.615.900 rupiah. Dengan struktur organisasi yaitu direktur pemasaran, administrasi dan keuangan, kepala produksi, kepala pemasaran, setting desain, sablon jahit. Di bawahnya ada karyawan serta karyawan. Bab 3 aspek pasar dan peluang bisnis. Pasar sasaran. Pasar sasaran yang kami tuju yaitu semua kalangan. Karena hanya pakaian remaja yang menyukai fashion kekinian seperti kemeja, outer, jaket, jeans, hoodie, dan lain-lain. Dan kami menyesuaikan produk kami yang kami buat sesuai dengan permintaan pelanggan. Target kami adalah dimulai dari yang berpendapatan rendah sampai tinggi. Potensi pasar dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh Eka Apparel, kami mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang diberikan kepada pelanggan. Kami juga akan melakukan penilaian atau analisa perilaku konsumen agar konsumen bisa setia dan percaya kepada Eka Apparel dan konsumen puas dengan kualitas kami. Dan secara survei kami mendapatkan total 4.000 remaja di seluruh kota Karawang, terutama remaja yang sedang berkuliah, sehingga jumlah potensi pasar Eka Apparel dapat dipercaya oleh kalangan tersebut. Peluang pasarnya, yang pertama ada peluang untuk wilayah Mahkota Regensi, Teluk Jambe Timur, Singa Berbangsa, yaitu 1.500 anak muda. Yang poin kedua, pasar yang sudah dilayani terdapat 2 pesaing pasar yang sudah dilayani yaitu 500 pelanggan. Poin ketiga, pasar potensial kami itu pasar yang belum dilayani dengan pesaing yaitu ada 1.000 pelanggan. Strategi pemasaran kami yang pertama ada produk.
Eka Apparel menyediakan berbagai macam barang untuk konsumen yang menyukai tren kekinian, seperti hoodie, jeans, kemeja, dan outer. Lokasi kami, Eka Apparel memiliki lokasi yang mudah dijangkau dan strategis yang berada di wilayah di Jalan HS Ronggolio, Silnabaya, terus Nyambe Timur, Karawang, Jawa Barat, pasal 361. Yang ketiga, harga. Eka Apparel menetapkan harga berdasarkan kualitas dari jenis barang dan berapa banyak yang dipilih oleh konsumen. Harga yang ditawarkan berkisar antara 250.000 sampai 500.000 sesuai dengan kualitas bahan dan model yang diinginkan. Ini untuk harga ini mungkin hisarnya secara lusinan. Untuk poin keempat, promosi. Untuk menarik konsumen, Eka Apparel mempunyai promosi seperti bisa mencetak baju satuan dengan desain yang bebas sesuai kebutuhan konsumen dan mempromosikannya melalui media sosial seperti platform Instagram atau online shop dan pastinya memberikan diskon ketika membuat banyak barang. Keempat, kajian aspek lingkungan dan sosial dan ekonomi. Aspek lingkungan, pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah kami pasti tidak akan mencemari lingkungan di sekitar Eka Aparel, karena kami juga akan bekerja sama dengan warga-warga sekitar untuk pengelolaan limbah ini. Konsumsi energi ini kami juga akan menarik eh, warga sekitar di lingkungan Eka Aparel untuk menjadi karyawan di konveksi kami. Kemudian ada bahan baku. Bahan baku juga kami akan mempunyai vendor, salah satu vendor untuk menjunjung tinggi kualitas dan kuantitas kami. Aspek sosial, yang utama kondisi kerja, dampak sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada aspek ekonomi, yang utama ada biaya produksi, tinjau, biaya produksi secara rinci. Yang terakhir ada menyesuaikan ekonomi di sekitar lokasi Eka Aparel. Bab 5 ada aspek teknik dan teknologi. Untuk aspek teknik dan teknologi, yaitu mencakup desain, mesin yang berkualitas, tempat yang strategis, kemudian bahan dan kualitas yang utama, dan pengembangan sumber daya manusia, lingkungan konveksi Eka Aparel. Kemudian ada aspek finansial. Sini kami akan menghitung dari mulai harga bahan baku sampai harga per lusin. Harga bahan baku kain cotton per kilo itu berkisar dengan harga 80.000 dengan modal awal pembelian bahan baku sebesar 30 juta. Sini 30.000 dibagi 80.000 sama dengan 375 kilo. Maka diperoleh bahan baku sebanyak 375 kilo. 1 kilo bahan baku sama dengan 5 pieces produk. Maka produksi awal sebanyak 350 kali 5 sama dengan 1.875 pieces. Atau dalam hitungan lusin, 1.875 pieces dibagi 12 sama dengan 165 lusin. Hasil analisis keuangan dan modal dari hasil perhitungan harga pokok produksi didapat hasil harga jual yang akan dibebankan kepada customer. Adalah sebagai berikut. Biaya produksi dengan harga 81 juta dengan laba yang diharapkan 25% dengan hasil 20.250.000 rupiah. Harga jual yang dibebankan kepada customer dengan total 101.250.000 rupiah. Harga jual per PCS sekitar 50.000 sampai 54.000 per PCS. Kesimpulannya, dalam pengembangan teknis usaha, Eka Apparel memenuhi persyaratan minimal yang dianjurkan oleh Andiana 2020. Investasi awal untuk berbagai kebutuhan teknis, termasuk pemilihan lokasi berdasarkan analisis biaya, mencerminkan pendekatan yang sistematis dan efektif. Di samping itu, aspek ekonomi dan sosial yang menjadi fokus perusahaan seperti keberlanjutan lingkungan, pengelolaan limbah, dan kontribusi pada pengembangan keterampilan karyawan sesuai dengan teori Susilo pada tahun 2022. Praktik bisnis berkelanjutan
dan dampak positif pada masyarakat setempat memberikan nilai tambah bagi Eka Aparel. Dari segi finansial, analisis kelayakan finansial seperti payback period, ARR, NPV, dan IRR memberikan gambaran komprehensif tentang potensi keberhasilan investasi Eka Aparel. Proyeksi pendapatan yang positif dan arus kas bersih yang menguntungkan menggambarkan fondasi keuangan yang stabil. Hasil kajian ini secara keseluruhan memberikan pandangan positif dan komprehensif terhadap prospek bisnis Eka Aparel, meskipun beberapa parameter perlu dipertimbangkan ulang. Kemudian ada daftar pustaka. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.